Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam renungan harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Selamat pagi saudara. Pagi ini Kamis 6 Juni 2024, kembali kita bersama-sama dalam renungan harian Jemaat GKJ Bandung. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, marilah kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Di pagi hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon penyertaan Roh Kudus agar dalam perenungan kami dapat mengerti dan kami dapat memelihara firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih, berkaryalah atas kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pagi ini renungan kita diberi judul Mengakui Kelemahan. Didasarkan pada surat 2 Korintus 12 ayat yang ke-9 bagian B. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara-saudara yang terkasih, setiap manusia, kita semua pasti memiliki kelemahan-kelemahan, baik itu disadari maupun tidak. Seringkali kita mungkin tidak mau mengakuinya dan bahkan merasa gengsi untuk mengatakan kelemahan-kelemahan kita. Kita menganggap diri kita kuat dan baik-baik saja. Dalam hati mungkin kita mengatakan, aku bisa melakukan semuanya sendiri. Aku tidak memerlukan bantuan. Saudara, ada banyak hal yang mungkin membuat kita menutupi kelemahan kita. Kita ingin membuktikan keunggulan-keunggulan kita. Berefleksi tentang hal ini, saya mengajak kita untuk melihat lagi seorang nabi bernama Yesaya. Ketika ia mendapatkan panggilan Tuhan, ia mengalami satu perkara yang luar biasa, di mana Tuhan menghadirkan dirinya dan menyatakan kemuliaannya kepada Yesaya. Tuhan memperdengarkan suaranya. Pada saat itulah Yesaya menyadari akan keberadaan dirinya di hadapan Tuhan. Aku ini seorang najis, lemah dan tidak layak. Tetapi Tuhan berkata, kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Demikian Yesaya pasal 6 ayat yang ke-7. Dari sini kita bisa berefleksi. Untuk mengalami pemulihan dari Tuhan, kita harus dapat melihat dengan jujur siapa diri kita ini di hadapan Tuhan dan terbuka kepada suaranya. Kita seringkali tidak peka akan suara Tuhan, atau kita mengalami semacam dalam tanda petik tuli rohani. Hal ini karena perhatian kita seringkali terfokus kepada perkara-perkara duniawi. Tuhan menghendaki agar setiap orang percaya mempunyai satu relasi yang dekat dengan Dia, mampu mendengarkan suaranya. Karena dengan demikian kita dapat menyadari keberadaan kita di hadapan Tuhan, dan langkah hidup kita pun dapat kita arahkan. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita belajar untuk mengakui kelemahan kita. Kadang masalah dan pencobaan dipakai oleh Tuhan untuk alat agar kita sadar akan keberadaan kita yang lemah dan terbatas, sehingga kita pun belajar untuk bergantung dan mengandalkan Tuhan. Itulah yang kita baca dalam kisah Rasul Paulus di dalam surat 2 Korintus ini. Rasul Paulus diizinkan Tuhan untuk mengalami satu tantangan dan ujian dalam pelayanannya. Bahkan ia mengatakan itu bagaikan duri dalam daging. Tetapi Rasul Paulus menyikapi masalah ini dalam sudut pandang yang berbeda. Bisa saja ia kecewa kepada Tuhan dan mengeluh, tetapi ia tidak bersikap demikian.
ia justru mengakui kelemahannya di hadapan Tuhan dan menerima semua yang terjadi pada dirinya dengan sukarela. Sebab ia menyadari justru di dalam kelemahannya itu ia menjadi semakin kuat karena kuasa Tuhan yang dinyatakan atasnya. Saudara, selamat mengikuti Tuhan, selamat terbuka pada pimpinan Tuhan. Mau mengakui kelemahan kita di hadapan Tuhan adalah titik berangkat perubahan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.